Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya Muhammad Anas di podcast KPI Tribakti. Nah, tentunya seperti biasa di sini Anas ingin menyapa dulu nih gimana kabarnya sobat semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, baik kesehatan kantong, kesehatan jasmani dan rohani. Tentunya yang jauh di perantauan juga lancar kirimannya. Amin. Oke, teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan Kaprodi dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, yang mana beliau ini adalah salah satu sosok yang luar biasa sekali ya di usia yang sangat muda, dan tentunya juga sudah berkiprah di Tribakti dengan cukup lama sekali. Nah, hari ini saya akan mengenalkan sosok beliau ini di hadapan teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya kita mau sapa dulu nih gimana. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Anas. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau kantongnya Pak? Sudah agak tengah tua ini. Oh, sudah agak tengah tua ya? Iya. Berarti juga ikut menipis gitu. Oke, Bapak ini kalau boleh tahu dengan Bapak Ahmad Mustamir gitu? Iya, Ahmad Khairul Mustamir. Bapak Ahmad Khairul Mustamir. Iya. Nah, Bapak, Anas pengen tanya nih Pak, Bapak ini kalau boleh tahu sudah berapa lama mengabdi ataupun ngajar di Tribakti sendiri? Saya sebenarnya belum lama sih, banyak senior. Jadi ketika saya gawangi di PGMI begini ya, betul, itu sebenarnya juga ada tantangan sendiri, kayaknya ada PR besar lah. Waduh. Nah, tapi kalau saya bergabung di Tribakti itu secara resminya baru 4 tahun sih. 4 tahun ya? Cuma latar belakangnya itu kalau di Tribakti kayak rumah sendiri. Kerja sejak 2009 sudah sering main ke Tribakti karena juga mahasiswa sini. Wah, luar biasa. Ternyata selain juga mahasiswa, berarti kalau dari mahasiswa dari tahun 2009 sudah hampir berapa ya Pak? Iya, kira-kira sudah dihitung ya? Iya, 13 gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, Bapak mungkin ada hal menarik nih kok bisa bertahan ataupun memilih Tribakti sebagai rumah gitu Pak. Iya. Kalau ini versi ya, berikutnya. Kalau dulu ketika mau merantau itu misalnya saya itu suka bekerja di sektor yang formal ya. Artinya formal itu ya bekerja langsung tidak di pengajaran kan gitu. Nah, ketika di Surabaya ada yang menarik di saya. Jadi kalau hanya bekerja itu nggak akan menambah apa-apa gitu. Nah, akhirnya yang bekerja yang baik itu kembali ke kampus. Nah, waktu itu kita itu ya inginnya itu ya udahlah mengabdikan ilmu aja gitu. Nah, kemudian di Tribakti ini saya dihubungi, kemudian iya itu akhirnya bisa gabung. Tapi overall yang paling menarik salah satu pilihannya memang karena Tribakti ini tidak boleh dipandang sebelah mata lagi. Sudah kampus tua, banyak barokah di belakangnya ada namanya Makhrus sebenarnya yang menarik itu. Jadi makanya saya juga kesibukannya selain di PGMI saya di Mahar. Nah, itu yang membuat saya itu siang malam ya ini hari-harinya di Tribakti dan di Mahar karena memang ingin mendapatkan barokahnya mas saya itu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi versi beliau ini Tribakti adalah rumah karena mungkin bisa dikatakan sehari-harinya sudah seperti rumah sendiri ya Pak ya. Dari pagi sampai malam berkiprahnya di Tribakti kalau nggak Imad Ali gitu Pak. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini kita tadi belum tahu ya, Bapak Mustamir sendiri ini kalau boleh tahu dulunya lulusan mana nih Pak? Kalau S1 saya 2. Wow, 2 Pak? Iya, S1 saya itu di PGMI di Tribakti. Kemudian semester 5 saya ngambil S1 Hukum di Universitas Kartini Surabaya. Terus kemudian S2 kembali ke Tribakti dan sekarang lagi menempuh doktoral di UIN 1 Tulungagung. Wah, luar biasa. Satu tangan ya buat Pak Mustamir ya. Pokoknya minta diedit nanti. Semoga Mas Anas juga bisa mengikuti karena semangatnya juga luar biasa. Amin, luar biasa sekali. Dan teman-teman, kita doakan Pak Mustamir semoga diberikan kelancaran untuk menuju gelar dokternya Pak. Amin. Lagi pusing-pusing. Berarti ini sudah tingkat akhir nih Pak atau apa? Iya, udah masuk di kualifikasi proposal dan harus disertasi. Wow.
Oke, karena kita sudah berhasil mengorek kehidupannya Bapak ya sedikit demi sedikit, kita akan langsung melanjutkan ke pertanyaan yang mungkin sudah kita siapkan nih. Tapi sebelumnya di sini Anas pengen ngingetin buat kalian semua, tentunya yang mungkin belum gabung di channel kita, kalian bisa gabung ya dengan cara gimana sih? Dengan cara subscribe, kemudian juga di share, kemudian juga di like dan juga di komen. Tentunya komentar yang positif dari teman-teman semua bisa membuat kita sebagai tim bisa membangun dan juga bisa tetap terus berkarya lebih baik lagi. Oke, langsung lanjut lagi Bapak. Nah, kalau tadi sudah kita bahas mengenai beberapa pertanyaan yang saya berikan nih Pak. Nah, mungkin ada beberapa testimoni selama Bapak mengajar Tribakti. Kalau di Tribakti itu menarik, Oke. Terutama yang ya secara umum menarik karena orang bisa memadukan dirinya untuk mengasah diri di dua komponen besar. Wow. Yang pertama di ilmu umumnya, yang kemudian di ilmu keagamaannya. Dan ilmu keagamaan juga nggak main-main Mas. Jadi di ilmu keagamaan itu benar-benar juga disiplin ilmunya itu tergaransi karena ada beliau-beliau yang selalu mendampingi kita, ada masaya-masaya, kemudian ada durian-durian yang juga menjadi dosen. Nah, itu menjadi bekal kita. Kalau soal kajian umum kita juga nggak kalah luar biasa bagaimana alumni kita mampu bersaing di dunia kerja yang profesional misalnya, dan kita juga sudah tahu itu kan, misalnya kayak Prof. Matukin dan lain sebagainya. Yang menarik juga begini, kalau di pembelajaran kami itu sebenarnya tidak hanya ngomong soal klasikalnya, tetapi bagaimana bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya kalau di PGMI kita kemarin ada satu program yang ingin diteruskan di tahun ke depan itu bahwa guru-guru kita, alumni-alumni yang akan menjadi guru itu juga bisa untuk memperkaya dirinya di perwira swasta gitu. Makanya kita di subbagian ada mata kuliah tentang edupreneurship dan kita sudah membuktikan ada Mas Mundur yang sudah luar biasa kan, seperti saya teriakan tadi. Ya itu yang menarik, artinya kita sudah sangat sesuai dengan perkembangan dan kita itu bisa bersaing gitu aja. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa ada dua hal menarik Pak ya. Iya. Yang pertama, selain kita juga memahami ilmu umum seperti yang lainnya, di sisi lain juga ternyata agama juga mengimbangi gitu. Jadi kita dapat dua-duanya. Kemudian dari kedua-duanya tadi mungkin ada selipan berkah gitu ya. Seperti yang dialami oleh Mas Mundir ya. Nah, nanti akan kita undang beliau karena ini juga bisa dikatakan adik kelas saya ya, tapi juga sudah sukses di dunia kewirausahaan. Ini kita masih merasakan Pak ya. Iya, boleh nanti bisa saya. Boleh. Oke, siap. Langsung lanjut lagi nih Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Iya, siap. Oke. Kan kita bisa melihat ya tadi bahwasanya memang untuk santri lagi, untuk mahasiswanya dari Tribakti itu kan memang didominasi sama anak santri nih Pak. Iya. Nah, ini ada nggak sih Pak keluh kesah yang Bapak rasakan gitu dengan adanya mungkin sebagian mahasiswa ada yang dari pondok gitu. Bukan sebagian sih, tapi malah bisa dikatakan mayoritas. Betul. Iya. Itu keluh kesahnya gimana Pak? Saya iya namanya teman kita yang masih fase pembelajaran itu ya kalau kesannya pasti dituntutannya gimana dia itu harus di pondok juga bisa full belajarnya fit gitu ya. Di sisi lain kita juga harus begitu karena memang semua ada tuntutannya, ada capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Tetapi semuanya itu saya pikir juga tidak ada loh satu dari kita, dari mahasiswa kita terutama di PGM itu yang kemudian mengeluh sama putus asa. Karena karena dua tuntutan ini di pondok maupun di sini. Artinya apa? Sebenarnya proses pembelajarannya di Tribakti dan pondok itu sinergi saja. Makanya tidak ada keluh kesah apapun. Kita bisa diskusi misalnya Pak di pondok itu kita juga hormat dengan mas saya ada kegiatan mendadak begitu. Nah kita memastikan misalnya kayak gini, kayak puasa itu pasti walaupun semua pondok libur tapi berkah sangat luar biasa. Dia harus ngaji, maka kita juga libur. Meskipun ada di sela-sela itu juga ada bimbingan. Jadi kita tahu kan bimbingan skripsi, bimbingan keilmuan dan lain sebagainya, ada bimtek dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu akan seimbang. Dan pada akhirnya saya belum menemukan ada mahasiswa yang mengeluh, apalagi sampai alasan dua ini kemudian drop off kita belum menemukan sampai hari ini ya, hasilnya ya
sejak saya bergabung. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa selama Bapak melihat tidak ada keluh kesah dari para mahasiswa pun, dari pihak Bapak sendiri juga belum merasakan keluh kesah ya? Iya. Wah, ini luar biasa sekali Pak, ini bisa iya bisa menyeimbangkan lah. Betul, Iya. betul. Itu yang luar biasa sekali. Next nih Pak, ke pertanyaan yang berikutnya. Iya. Nah, kalau tadi sudah bahas keluh kesah, kemudian juga testimoni. Nah, ini kalau dari Bapak sendiri nih, hal yang paling Bapak sukai nih Pak mengajar Tribakti, apa nih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Nyantai. Oh, nyantai Pak ya? Iya, fleksibel. Fleksibel. Artinya apa? Bahwa mahasiswanya itu bisa sangat terbuka. Misalnya begini, Pak, saya hari ini belajarnya jangan di kelas begitu. Karena apa? Saya pikir kalau belajar dipaksakan itu juga masuknya juga sangat sulit. Nah, tetapi ketika kemudian dia terbuka, oke, kalau begitu kita sambil ngopi gitu, dia sambil duduk, kemudian malah justru di sana dosen itu dituntut untuk punya inovasi. Nah, inovasinya muncul ketika bersinggungan langsung dengan mahasiswa. Itu yang paling penting. Jadi mengajar di Tribakti itu menyenangkan sekali menurut saya. Selain ya juga memang karena mungkin ada barokahnya tadi, tapi juga di sisi lain secara teknis itu sangat menyenangkan. Iya. Menyenangkan Pak ya? Iya. Oke, betul. Berarti selain fleksibel tadi juga menyenangkan, yang menyesuaikan gimana dengan jadwal dan juga maunya mahasiswa nih Pak. Kalau sudah bosan di kelas, kita boleh dong di luar ngopi gitu ya? Iya boleh. Oke, luar biasa. Selama tidak bersinggungan dengan jamnya dosen yang lain misalnya, gitu. Tapi semua dosen lain juga memahami kok. Misalnya saya harus mengganti jamnya beliau, oke tukar itu wajar. Oke. Kayak saya seperti Pak Fauza itu sering kemarin karena dia itu lagi juga S3 kan, kemudian kelasnya ya udah karena ngantuk kan dari pagi ya udah kita ngopi, enak-enak aja gitu. Dan itu malah yang membuat antara hubungan mahasiswa sama dosen lebih akrab Pak ya? Betul sekali Pak. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang nanti akan daftar atau mau daftar di tahun yang berikutnya ya, karena hari ini kita sudah tutup pendaftaran, bisa banget nih join kalau misal kalian pengen lebih dekat sama dosen gitu kan, lebih seperti keluarga gitu, bisa banget digabung Tribakti lah ya. Iya. Dan dosennya itu bisa diminta keluh kesah 24 jam gitu. Wah, luar biasa itu. Banyak sekali loh. Nah, saya dapat WA misalnya jam 11 tuh, Pak gimana kalau bimbingan jam 11 malam coba. Dan kita ya ternyata itu juga dirasakan teman-teman dosen yang lain gitu loh. Dan menyenangkan gitu. Menyenangkan. Apalagi ini saya salah satunya loh Pak. Iya kan kita gitu. Suka banget ngerepotin kaprodi saya. Oke, langsung lanjut lagi Pak. Kita kan bisa melihat juga ya bahwasannya memang pendidikan di Tarbiyah sendiri itu ada beberapa kaprodi ada beberapa prodi. Iya. Yang mana ada PAI, kemudian PIAUD, PGMI sama Taktis Matematika. Iya. Nah, dari keempat prodi tersebut nih Pak, kalau dari Bapak sendiri, kenapa sih kok teman-teman harus masuk ke PGMI? Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang wow. Iya, ini pertanyaan sekaligus menguji kapasitas dalam menjaga kita. Ini cerdas ini harusnya. Oke, kenapa harus memilih PGMI? Satu, sejak saya masuk itu saya pastikan di PGMI tidak hanya menjadi guru profesional. Yang paling penting adalah dia itu satu tadi, itu prinsipnya jalan. Yang kedua, di PGMI sekarang itu formatnya tidak ngomong pembelajaran klasikal dituntut untuk profesional saja, tapi dia harus bisa researcher, meneliti. Orang peneliti itu potensinya adalah mengembangkan pengetahuan. Jadi ketika nanti bergabung di kita, kemudian mengikuti semua struktur mata kuliah kita, insya Allah ketika keluar dari sini dia bisa mengembangkan lembaganya berdasarkan risetnya. Jadi semuanya terukur, kemudian dia bisa menghidupi dirinya dalam lembaganya. Jadi seandainya dia jadi pimpinan itu juga nggak menghadapkan uluran dari negara terus kan, gitu, dia bisa hal-hal begitu yang mungkin bisa. Yang paling penting adalah ketika gabung di PGMI, sekarang ada program tahasus ya untuk meningkatkan skill-skill itu, dipastikan di masyarakat juga mudah diterima karena kita akan bekali itu semua. Tadi Bapak mengatakan tahasus ya, itu mungkin bisa dijelaskan Pak, tahasus sendiri itu apa Pak?
kita ada takhasus itu program takhasus, program yang khusus. Misalnya ini ngapunten, kan beberapa mahasiswa kita juga kadang ini yang menjadi momok loh Mas. Jadi ketika teman-teman itu mau daftar ke Tribakti, itu salah satu ukurannya dan wah Pak saya maaf belum baca kitab, bisa baca kitab ya kan? Ya, kemudian nah kita akan menampung itu, bukan kita kemudian mengabaikan itu ya. Kita akan menampung teman-teman dari SMK atau mana yang tidak pernah bersinggah dengan kita. Nah, program takhasus yang di bawah naungan Prodi itu akan memastikan ini. Jadi nanti sesekali lewat dosen pamong, dosen wali itu akan dibina itu. Minimal itu untuk kehidupan sehari-hari, misalnya fikih-fikih yang untuk ya itu untuk ubudiyah sehari-hari itu akan bisa. Itu yang menuju lembaga takhasus. Kemudian ketika nanti takhasus terkait dengan skill yang dibutuhkan masyarakat itu kan amalia keilmuan. Jadi mau nggak mau di Kediri di kita ya. Di Indonesia kan itu juga paling besar ya. Nah, amalia itu yang diinginkan dari masyarakat. Gitu. Berarti mungkin bisa dikatakan bahwa beberapa kelebihannya adalah bisa mengembangkan sebuah lembaga ya Pak. Dengan apa tadi? Yang partnership, penelitian, pengembangan ajar. Dan tentunya nggak hanya menjadi seorang guru MI ya, mungkin bisa menjadi seorang pengusaha, terus juga bisa paham amalan-amalian Amalia NU gitu Pak ya. Nah, itu salah satu kelebihan teman-teman mahasiswa untuk masuk di jurusan PGMI versi Bapak Mustamir selaku kaprodinya ya teman-teman. Terus ini Pak, kan kemarin kita sudah melaksanakan ospek ya atau opak ya. Iya. Nah, ini mungkin ada pesan nih buat para mahasiswa baru yang ambil jurusan PGMI Pak. Oke. Yang paling penting adalah teman-teman semangat dalam belajar dan pastikan bahwa teman-teman itu dalam belajar itu mempunyai energi yang lebih untuk mengembangkan pengetahuan. Oke, luar biasa. Ada lagi Pak selain energi yang lebih? Ada juga misalnya begini, teman-teman nggak usah ragu bahwa jadi guru MI tidak bisa sukses. Karena kita ada entrepreneurship. Kita punya kerjasama nanti dengan program studi PS itu Perbankan Syariah, kemudian juga bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten yang saat ini oleh Pak Zuri kan Kota Komandan itu alumni kita. Wow, luar biasa. Jadi kita bisa memaksimalkan itu semua. Baik. Jadi buat kalian nih mahasiswa baru yang ngambil jurusan PGMI nggak usah khawatir kalau kalian hanya berprasangka di guru. Oh iya, berkutat enggak, salah Pak ya. Justru dengan kalian bisa mengajar, kalian nanti juga bisa memiliki kemampuan ataupun skill yang lain ya. Karena ada beberapa kerjasama dengan Perbankan Syariah, kemudian juga akan diajari berwirausaha tadi seperti Mas Munir yang mana akan kita bahas di podcast yang berikutnya. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya dan juga atas jawabannya sudah diberikan ya Pak ya. Dan tentunya buat kalian semua nih teman-teman, mungkin semisal pengen daftar di Tribakti bisa di tahun depan lagi Pak ya. Oke, untuk saat ini kita sudah tutup tentunya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir, dan tentunya saya mohon maaf jikalau banyak sekali kesalahan dalam segi ucapan ataupun perbuatan dan tingkah laku tentunya. Dan buat kalian semua jangan sampai lupa untuk gabung di channel kita dengan cara subscribe, kemudian share, like, dan juga komen video-video yang ada di channel KPI Podcast Tribakti. Dan tentunya terima kasih buat semuanya. Saatnya Anas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.